Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih semangat ya, walaupun kita masih PJJ seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran, menjelaskan pengertian dan fungsi hadis, membedakan fungsi Al-Quran dan hadis, dan dapat menjelaskan cara memfungsikan Al-Quran dan hadis yang akan dipelajari. Dan selanjutnya, apa sih Al-Quran itu? Menurut Cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran. Qoro'a yaqro'u Qur'anan yang berarti bacaan. Sedang huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Dan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Dengan demikian dapat difahami bahwa yang pertama, kalamullah artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Kemudian yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membacanya, semakin meningkat imannya. Selanjutnya adalah nama-nama lain Al-Quran. Jadi Al-Quran memiliki beberapa nama yang juga terdapat dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, yaitu ada Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Mau'idah, Asy-Syifa, Al-Hukam, Al-Hikmah, Al-Huda, At-Tanzil, dan lain sebagainya. Ada 2 fungsi Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam. 1. Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan yang kedua, fungsi Al-Quran bagi manusia. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran yang ditemukan dalam Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut bagi manusia. Dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.